Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifai Haryono dalam channel Saung Kebangsaan. Saling mengajari, saling menginspirasi. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN, tepatnya pada bab yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Sebelum itu, tahukah sobat belajar semua bahwa pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 9 tahun 1978 dan TAP MPR nomor 3 tahun 1983. Begitu unik bukan? Apa sih makna dan juga pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sehingga hal ini tidak boleh dirubah oleh siapapun? Pada bab ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama yakni apa makna dari masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, apa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan bagaimana sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Langsung saja kita bahas yang pertama. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembahasan kali ini, harapannya sobat belajar bisa memahami dan mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945. Nah, sobat belajar, berikut adalah naskah pembukaan UUD 1945. Dari naskah pembukaan UUD 1945 ini, kita bisa mengetahui bahwa pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Untuk memahami makna dari pembukaan UUD 1945, kita akan membahas dari masing-masing alineanya. Langsung saja kita mulai dari alinea yang pertama. Alinea yang pertama mempunyai makna yang pertama, pernyataan bahwa bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa. Di samping itu, alinea pertama memuat dalil objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta memuat dalil subjektif bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea yang kedua. Makna alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan bukanlah akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga. Makna alinea ketiga yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa di alinea ketiga memuat motivasi spiritual untuk menjadi bangsa yang merdeka, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keyakinan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuatan Tuhan menjadi faktor pendorong keberhasilan mencapai cita-cita. Alinea keempat. Makna alinea keempat adalah memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Nah, sobat belajar, berikut adalah ringkasan makna dari masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945. Alinea pertama berisi tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, baik secara objektif maupun secara subjektif menurut bangsa Indonesia. Makna alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan makna alinea keempat adalah pernyataan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan bentuk negara republik dan atas dasar Pancasila. Lantas, bagaimana pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana wujud-wujud penerapannya? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya ada kuis untuk sobat belajar. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah atau diamandemen? Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk menyertakan nama kalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga sedikit yang bisa saya bagikan bisa bermanfaat untuk sobat belajar semuanya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau follow dan DM akun Instagram saya @rifaismu. Salam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saung kebangsaan, saling mengajari, saling menginspirasi.